cerita para puan. Hai kawan puan, ada yang spesial hari ini. Ada kedatangan Prilly Latukonsina. Hai. Kalau biasanya Prilly datang ke para puan atau ke media-media ngomongin soal film. But today ada sesuatu yang istimewa yang dibawa oleh Prilly di awal tahun 2026. Yaitu adalah buku puisinya Retak, Luruh, dan Kembali Utuh. Iya. Oke, ini adalah sesuatu yang menarik banget buat aku sebagai pembaca buku. Tapi aku ingin bahasnya adalah si buku Retak, Luruh, Kembali Utuh ini. Ketika aku baca nih ya, pengalamanku ketika membaca ini adalah, ini Prilly lagi ngegalauin apa sih? Ini Prilly kayaknya fase galaunya Prilly tuh curahannya dalam bentuk puisi nih gitu. Tapi sebenarnya kalau dari perspektif kamu sendiri sebagai seorang penulis, apa sih yang mau disampaikan dalam buku ini dan kenapa kamu pengen nelurin lah si Retak, Luruh, Kembali Utuh? Nah sebenarnya kalau dibaca di buku ini kan ada 3 fase ya. Betul. Ada fase retak, luruh, kembali utuh. Nah di fase retak kalau ditanya galauin apa, sebenarnya galauin banyak hal karena kan di fase retak itu pasti banyak yang terjadi ya. Salah satunya tuh di saat aku ngerasa si fase-fase retak ini ditulis pas aku tuh lagi di pesawat, pas aku lagi macet, pas aku lagi sedih gitu-gitu, langsung dicurahin tuh ditulis. Itu biasanya aku lagi ngerasain, pastinya ada serangkaian kejadian tapi akhirnya ngebuat aku ngerasa kesepian misalnya, terus ngerasa nggak punya nilai, atau ketemu sama orang-orang yang ngebuat kita ngerasa kita nggak punya nilai, ngerasa nggak cukup terus. Makanya akhirnya aku tulis. Bahkan di puisi pertamaku itu juga sebenarnya serangkaian kejadian nyata yang aku rangkum menjadi satu puisi yang dimana kalimat pertamanya katanya aku ibarat kain pel yang lusuh. Dan itu real, ada yang bilang aku tuh kain pel yang lusuh. Oh my God. Karena kayak mungkin bercanda, tapi konteksnya tuh aku lagi capek kerja, lagi kayak bener-bener sebenarnya nggak punya energi untuk ketemu orang, tapi pas ngeluangin waktu ketemu tuh kayak kenapa sih kalau ketemu sama lo tuh lo kayak kain pel yang udah lusuh gitu, kayak nggak ada energinya, kayak orang tuh susah jadinya mau cerita sama lo karena lo energinya udah habis. Nah di saat itu tuh aku mikir kayak, jadi orang tuh kalau ketemu aku ekspektasinya aku harus 100% terus. Padahal aku nggak mungkin 100% di setiap kondisi, apalagi aku bekerja juga. Terus kalau misalnya orang berharap aku 100% terus dan aku harus kelihatan bahagia dan kelihatan penuh, di saat aku kosong tuh siapa yang bisa mengisi aku atau membantu aku mengisi diriku sendiri, atau siapa yang bisa mupukin pundak aku, siapa yang bisa menguatkan aku kalau ketemu sama orang tuh orang berharapnya aku yang nguatin mereka gitu. Nah jadi di situ tuh aku ngerasa kayak sepi juga ya. Terus kan di saat orang cerita, terus kita mau cerita juga tuh kayak nggak enak aku perasaannya tuh kayak aduh nanti kalau cerita juga nanti dia ngerasanya aku kayak nggak ngebanding-bandingin lagi, atau nanti dia ngerasanya kayak kurang didengar atau apa, ya dia pendem aja. Nah jadi di fase-fase retak tuh banyak banget emosi-emosi yang sebenarnya belum selesai. Akhirnya aku tumpahkan di puisi gitu. Kayak misalnya aku marah mau cerita sama orang takut, jadinya kayak ya udah dia pendem aja. Ketemu diperlakukan terus-menerus yang nggak baik sama orang gitu kan. Mungkin orangnya nggak ngerasa kalau dia memperlakukan aku nggak baik. Tapi lama-kelamaan kan ketika itu berulang kita jadi ngerasa kayak, kok aku merasa kayak nggak dihargai ya di tempat ini gitu. Aku merasa nggak dilihat. Aku merasa suaraku nggak didengar gitu. Aku ngerasa apa yang berhubungan sama diriku tuh nggak penting. Pokoknya yang penting dia gitu. Yang penting orang lain gitu. Dan karena aku juga orangnya people pleaser ya. Jadi kayak oke, iya deh boleh. Nggak bilang nggak enakan pun nggak gitu kan. enakan. Jadi kayak ya udah deh nggak apa-apa gitu. Nah itu adalah fase retak gitu, ngegalauin banyak hal yang terjadi di dunia aku, dari mulai yang terjadi di pekerjaan, lingkungan pertemanan, bahkan orang-orang yang waktu itu lagi mencoba juga mendekatiku. Makanya kan di fase retak kayak, ya dia menyukaiku tapi tidak dengan hidupku, kayak gitu-gitu kan. Karena aku sering banget mendapatkan pernyataan kayak kamu tuh baik tapi kayak aku nggak bisa deh kalau hidup kayak kamu. Jadi kayak gimana ya kalau digituin kayak oke, jadi merasa kayak nggak pernah diterima sepenuhnya. Itu tuh di fase-fase retak tuh. Nah pas di fase luruh itu akhirnya aku berusaha untuk berdiskusi sama diri sendiri, mencari support system yang tepat. Karena banyak kan orang yang kita sangka support system ternyata enggak. Jadi mencari support system yang tepat sama nilai-nilai yang kita mau jalani hidup ini seperti nilainya seperti apa. Terus support system juga yang
energinya sama, Ya. visinya sama, yang bisa mendengarkan kita gitu. Yang bisa menerima kamu secara utuh gitu lah ya. Iya, yang bisa menerima aku secara utuh gitu. Kalau misalnya mau berteman sama aku ya nggak bisa pilih-pilih. Iya. Kayak aku suka Prilly pas lagi kayak gini. Ya kan kita nggak bisa kayak gitu terus-terusan. Kalau mau temenan atau ada di hidupku ya harus menerima aku di saat aku marah, saat aku sedih, saat aku lagi nggak 100%, saat aku lagi rapuh juga. Nggak bisa terima aku yang 100%. Apa bedanya berarti dia sama netizen yang cuma ngelihat aku dari sosial media gitu kan. Dan akhirnya ketemulah di fase-fase luruh sama orang-orang yang beneran bisa menerima aku, melihat nilaiku, menerima aku secara utuh. Makanya kembali utuh Lahirlah. gitu. Kalau aku melihatnya ya, kalau ketika membaca ini tuh kayak 5 stage of grief. Tapi sebenarnya dalam pandangan ini orang lagi marah nih, terus kemudian ada karakter development yang kelihatan banget di buku ini, dan akhirnya oh oke, ternyata memang untuk bisa menjadi kamu seperti sekarang gitu ya, ada proses-proses yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain gitu kan, dan itu akhirnya kamu curahkan di dalam buku ini gitu. Tapi sebenarnya Prilly, tadi kan kamu bilang ini adalah 3 tahap kehidupan gitu ya, dari kamu yang merasa terpuruk sampai akhirnya bangkit dan ayo dong teman-teman, lu harus bisa menerima gue sebagaimana gue adanya gitu kan, ibaratnya gitu. Tapi sebenarnya dalam prosesnya ada seberapa lama sih kamu akhirnya untuk ngumpulin ide-ide itu untuk jadi fase-fase itu tuh dikumpulin jadi satu buku puisi ini? Sebenarnya ini tuh nulisnya nggak dalam satu waktu gitu ya. Jadi kayak mungkin bisa dibilang ini tuh nulisnya bahkan 2-3 tahun gitu. Karena emang aku nulis satu terus kayak nggak ada inspirasi. Namanya juga kita di fase lagi di fase yang nggak enak nulis tuh nggak bisa dipaksa gitu kan. Jadi kayak di saat lagi justru munculnya tuh di saat-saat lagi nggak disangka-sangka ya, kayak tadi di pesawat, bahkan lagi diving, makanya aku banyak mention laut. Nyatetnya gimana gitu ya? diinget terus sampai di kapal ditulis. Jadi makanya banyak yang aku mention laut, ombak, apa segala macam gitu kan. Kan misalnya lagi diving kan sendiri ya, nggak ada yang ngajak ngomong. Jadi tiba-tiba tuh kayak kepikiran apa ngelihat laut yang gelap gitu, jadi tiba-tiba muncul idenya. Terus juga di pesawat nggak bisa pegang handphone, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma ngelihat awan gitu muncul. Lagi macet muncul, lagi hujan muncul. Jadi emang nggak dalam satu waktu sih. Aku ngumpulinnya tuh 2-3 tahun, dan itu bertahap gitu ya, fase retak dulu. Dan emang urut fase retak dulu. Terus sampai aku kayaknya aku nggak mau rilis deh kalau misalnya isinya depresi semua gini gitu, kayak nggak usah deh. Akhirnya disimpan lagi sampai akhirnya aku ada di fase luruh beneran, baru aku muncul ide lagi tuh di bab-bab luruh. Terus kayak oke, ini mulai ada perbaikan di susunan katanya, nggak depresi banget. Nah abis itu baru ke fase kembali, itu fase yang paling menyenangkan aku nulisnya dan yang paling cepat. Fase itu ya terakhir ya? Iya, fase terakhir. Yang kembali utuh itu tadi. Correct me if I'm wrong, total ada 40 sajak puisi gitu ya. Bagian mana yang menurut kamu, tadi kan dibilang kembali adalah fase atau proses yang paling cepat nulisnya, paling happy ditulisnya. Tapi bagian mana yang justru paling sulit untuk kamu dapatkan inspirasinya? Atau mungkin ketika kamu baca ulang sebelum akhirnya dirilis, ini emosional banget nih gue dinulis ini. Itu part yang mana kalau boleh ditunjukin? Kalau yang paling sulit yang luruh. Karena pas fase luruh itu kan aku banyak mikir sendiri gitu, kayak kenapa ya gini, kenapa gitu. Banyak mempertanyakan hidup tuh sama diri sendiri. Terus baru diskusi sama orang. Tapi kan kadang ya suara-suara yang positif tuh bisa mendem sama suara-suara yang negatif kan. Jadi kayak ujung-ujungnya pas ditulis hapus lagi, kayaknya enggak gitu. Dan proses bangkit tuh kan susah banget ya. Di saat kita udah terlalu lama di proses yang menekan kita, untuk berdiri lagi tuh sebenarnya susah banget. Jadi pas luruh itu aku sebenarnya pengen mengungkapkan bahwa kita tuh bisa bangkit. Mungkin kita ngerasa sepi, tapi siapa tahu sepi itu yang kita butuhkan untuk kita memberikan ruang untuk diri sendiri. Tapi untuk keluar kata-kata itu, mungkin sepi yang kita butuhkan itu kan susah juga. Kayak tetap aja pada saat kita kesepian, kita sepi gitu, dan tetap aja sedih. Jadi sebenarnya yang paling susah tuh luruh. Cuma pas dibaca ulang, aku pengen ganti tuh retak. Oh ya? Karena aku sadar aku nulisnya lagi marah. Kelihatan ya, kelihatan. Jadi kalau misalkan kawan puan pengen tahu bagaimana emosi marahnya Prilly adalah dibaca di babnya retak gitu ya. Iya, lagi marah terus lagi ngerasa kayak
aku tuh nggak berarti banget, nggak bisa dicintai gini-gini, dan aku emang lagi sebel sama banyak situasi gitu. Terus aku jadi kayak, aduh terlalu marah gak sih? Aduh ini terlalu galau gak sih gitu. Berarti sempat ada keraguan dong ya untuk apakah ini perlu gue rilis kah? Gitu-gitu. Sempet, Ada. dan aku juga sempet deg-degan sebenarnya, kayak ini kalau orang baca gimana ya, Gimana ya? takutnya disambungin sama Kok satu ya, orang ya, atau betul, kehidupan betul, yang betul, mana betul, atau betul. kejadian yang mana, tapi ya udah rilis aja. Dan aku sebenarnya malah khawatir kalau pasangan aku yang baca, kayak nanti dia nanya-nanya gak ya? Ini soal gue bukan nih gitu Kayak ya. gimana ya gitu. Nah terus pas akhirnya dia baca, dan dia juga bukan pembaca puisi kan. Ya. Dia kan anak filsafat yang semua tuh harus serba jelas logika itu gitu. Jadi terus pas baca puisi tuh kayak, it's so unique about this book, kata dia gitu. Kenapa? Karena bab 1 bab 2 aku lupa kalau yang nulis adalah perempuan, kata dia gitu. Bab 1 bab 2 aku tuh ngerasa kayak ngelihat, kayak ngebaca cowok yang lagi marah. Kenapa jadi perspektifnya jadi perspektif cowok gitu. Karena kayak kata-kata yang kamu ucapin itu kata-kata yang biasa cowok ucapin, bukan yang cewek ucapin gitu. Nih kayak yang ini dia jelasin gitu. Enggak tahu, kita tuh sering ngerasain kayak gitu perempuan, tapi mungkin kita pendem aja gitu kan. Oh iya, jadi kita sharing perspektif perempuan sama laki-laki. Tapi di bab 3 itu feminin banget, kayak bener-bener ya iyalah karena udah kembali utuh, jadi sesi femininnya keluar gitu kan. Yang kalau mau lihat bagaimana sisi emosionalnya Prilly, sisi maskulinnya tadi adalah di bab pertama. Kalau misalkan Prilly boleh sharing ke kita part favorit puisimu yang mana? Dan kalau boleh dibacain juga kali ya. Jadi buat Nina boboin kita nih kalau udah mau tidur gitu ya. Kalau favorit sebenarnya aku ada satu puisi yang merangkum 3 fase jadi satu gitu. Sebentar aku cari. By the way di bab kayaknya terakhir itu yang versi bahasa Inggris korek ya? Yang versi bahasa Inggris sebenarnya itu adalah narasi aslinya. Jadi sebenarnya kamu menulis dalam bahasa Inggris terlebih dahulu? Iya, jadi agak susah untuk ke bahasa Indonesiain. Kalau fase retak peluru kebanyakan bahasa Indonesia, tapi yang kembali itu tuh semuanya bahasa Inggris. Karena itu aku kirim ke pasanganku. Jadi itu narasi asli yang aku kirim ke dia gitu. Terus karena aku nggak mau nanti jadinya artinya beda, jadi aku tampilkan tapi itu jadi bab spesial gitu. Di halaman 179. Boleh aku bacain, tapi agak panjang gak apa-apa ya? Gak apa-apa dong. Orang-orang berkata, aku adalah sosok yang diinginkan banyak hati. Jiwa dengan tangan emas yang menyulap harapan menjadi nyata. Yang setiap langkahnya membuat dunia seakan berbunga. Namun, di tengah pujian yang riuh, aku berdiri diam. Menatap sunyi bayanganku sendiri, berbisik, apa sebenarnya yang aku inginkan? Tahun-tahun berlalu aku hidup bukan sebagai pemilik mimpi, tapi sebagai wadah mimpi-mimpi orang lain. Kamu bisa melakukan segalanya, kata mereka. Tapi, pernahkah aku menginginkan semua itu? Haruskah aku merasa beruntung, diberkati oleh takdir yang tampak murah hati, atau sebenarnya aku hanya tersesat, terseret dalam arus harapan orang lain? Aku yang selalu berusaha terlihat pasti, padahal rapuh dalam sunyi. Dan saat aku hendak menyerah, kau datang, seperti fajar setelah malam panjang tanpa bintang. Kehadiranmu tak mengubah dunia, tapi mengubah caraku melihatnya. Untuk pertama kalinya, pertanyaan itu tak lagi menggema hampa, tak lagi menyayatku dalam diam, karena dalam dirimu, aku tak hanya menemukan cinta, aku menemukan diriku. Dan jawaban yang selama ini ku cari, ternyata selalu menungguku di matamu. Itu merangkum semua fase-fase yang ada di dalam hidupku gitu. Karena apa ya, di fase retak itu aku banyak menerima pernyataan ketika aku sedih gitu. Kayak sebenarnya nggak apa-apa juga sih misalnya kalau misalnya responnya kayak gitu. Tapi mungkin agak nggak tepat kalau responnya tuh langsung di saat kita cerita terus langsung responnya gitu. Aku sering merasa kalau aku sedih atau aku cerita sama orang itu berarti aku nggak bersyukur. Padahal aku cerita itu sebagai manusia biasa, bukan sebagai Prilly yang banyak
followers Yes. atau bukan sebagai Prilly yang mungkin dilihat sama orang sukses, banyak uang, bukan. Aku sebagai manusia biasa aja gitu. Kalau aku sedih, aku sebagai manusia biasa. Karena kita kan manusia boleh ngerasain sedih kan. Tapi kan pasti banyak orang yang kayak, lo tuh beruntung banget tahu, lo apa-apa tercapai, Yes. karir lo bagus banget gitu. Kenapa sih harus gini gitu. Atau kayak, gila ya, lo apa aja jadi bisnis, apa aja jadi duit gitu. Atau misalnya kenapa sih lo masih sendiri? Banyak kali yang mau sama lo aja yang milih-milih. Kayak pernyataan-pernyataan yang sering aku denger di saat yang gak tepat. Mungkin kalau aku denger di saat lagi gak kenapa-kenapa, aku kayak, ya iya tapi ya gimana dong, namanya juga hidup. Aku bisa kayak gitu, tapi di saat kita lagi sedih, lagi rapuh, kita minta dipeluk. Tapi kita dibilang kayak seakan-akan kita tuh gak bersyukur sama hidup yang kita punya. Tuh jadinya kita mempertanyakan diri kita juga. Jadi salah kali ya aku ngerasain Apa sedih iya ya gini ya. gitu Apa ya? iya ya? Kayaknya aku gak boleh sedih sih. Iya sih, gue juga beruntung sih sebenarnya gitu kan. Dan di saat aku sedih itu bukan berarti aku merasa aku tidak beruntung. Aku sadar betul aku punya privilege dalam hidup. Aku sangat privilege, aku sangat beruntung. Takdir tampak sangat murah hati terhadapku gitu. Tapi bukan berarti emosi yang aku rasakan itu tidak valid gitu kan. Aku kan tetap merasakan emosi pada manusia biasa, kayak gitu. manusia biasa gitu. Jadinya tuh saat-saat seperti itu ngebuat aku ngerasa sendiri dan jadinya takut terbuka sama orang lain kan. Takut ntar kalau cerita dikira ini, takut ntar kalau cerita dikira nggak bersyukur sama hidup atau dikira humble brag, takut dikira nanti haus validasi atau apa. Apalagi sekarang zaman modern kayak sekarang kita banyak label ya, banyak label banget. Toxic, red flag, pick me, apa banyak banget label-label yang dilempar ke orang tanpa mungkin Dengan orang tahu. gitu ya? Iya, dengan mudahnya tanpa mungkin orang tahu definisi label tersebut apa gitu. Jadi aku jadi tertutup banget orangnya, benar-benar tertutup. Susah cerita. Bahkan aku jadinya nggak seneng sama achievementku gitu. Kayak ada momen dimana kayak aku achieve sesuatu, terus aku pengen post, terus nggak jadi, aku delete lagi, terus kayak takut gitu. Kenapa sih lo delete lagi? Enggak, nanti dikirain haus validasi lagi ngepost gini. Terus teman aku kayak, gue kok jadi lo, gue tetep post kan itu prestasi. Enggak, nanti dikira mamer, ntar nanti dikira ini, nggak jadi deh. Terus jadinya banyak banget kayak misalnya aku menggapai apa atau apa, nggak jadi aku post karena takut gitu. Nggak, takut nanti dikira ini. Terus misalnya lagi mau ceritanya misalnya seneng, tapi kayak takutnya nanti dia nganggepnya gue mamer gak ya gitu, atau gue show off gak ya, nggak jadi deh, jadinya nggak jadi cerita gitu. Jadi banyak banget momen-momen takut kayak gitu. Dan sebenarnya yang kalau diceritain di sini itu yang paling enteng ya, kayak aku nggak mungkin nyeritain yang berat-beratnya karena kayak ya sudahlah itu biarkan aku yang mengalami. Cuma ya tadi puisi tadi benar-benar merangkum saat-saat aku sendiri dan segala macam, dan akhirnya ketemu sama support system yang tepat gitu. Kalau misalkan boleh disimpulkan, bisa nggak dikatakan seperti ini, bahwa sebenarnya salah satunya adalah puisi yang tadi kamu bacakan adalah bahwa seorang Prilly ingin menunjukkan fasad lain dirimu yang sebenarnya di luar saya sebagai seorang aktris, di luar saya sebagai seorang produser, di luar saya sebagai seorang selebritas, saya juga manusia biasa loh. Iya banget. Aku selalu pengen nunjukin ke orang-orang, aku tuh manusia biasa, aku tuh juga bisa rapuh, aku tuh juga bisa ngerasain apa yang kalian ngerasain gitu. Emosi-emosi manusia pada umumnya gitu. Walaupun mungkin masalahnya beda, tapi kan memang setiap manusia itu pasti dapat ujian yang beda-beda dong. Kita nggak bisa bandingin ujian kita sama orang lain gitu. Aku nggak bisa nih dapat masalah atau temanku dapat masalah terus aku bilang kayak itu biasa aja kali ujiannya, gue aja kan nggak mungkin ya, karena ya bisa jadi apa yang dia alami itu udah berat banget buat dia gitu, atau yang aku alamin mungkin kelihatannya kayak hah gitu. Ya kita nggak bisa bandingin ujian kita sama orang, tapi emosi yang kita rasain itu ya valid, emosi yang orang lain rasain juga valid gitu. Dan aku bener-bener manusia biasa aja gitu. Cuma memang tricky banget, setiap aku memperlihatkan aku adalah manusia biasa pasti ada kontra juga di situ. Aku tes misalnya satu, kayak pada saat itu tuh aku lagi mengalami burnout lah sama kerjaan dan sama segala macam proses kehidupan. Karena kan orang taunya hasilnya aja kan. Pas aku udah posting ya itu adalah hasilnya. Tapi kan prosesnya benar-benar sulit gitu sebenarnya, panjang. Terus pada saat itu lagi burnout, lagi stres, aku tuh tipe yang kalau stres nggak bisa makan. Kan macam-macam ya orang, ada yang stresnya makan, ada yang stresnya ngapain. Aku tuh stres ngelihat makanan aja mau muntah gitu, kayak enek gitu. Minum aja susah gitu kayak. Nah terus 2 hari tuh aku cuma minum, makan dikit-dikit gitu-gitu. Kalori intake-nya ngaco banget deh.
Nah di hari ketiga tuh aku akhirnya udah mulai bisa makan. Terus aku akhirnya bisa pesen makanan, terus bisa makan 3 suap, 4 suap, nggak enak, bisa nikmatin makan. Terus aku record karena kayak akhirnya bisa makan gitu. Awalnya sebenarnya cuma mau kirimin ke pasanganku aja, bukti ya aku makan ya gitu, karena dia udah khawatir kan. Terus akhirnya kayak posting aku posting, tulisannya tuh kayak akhirnya bisa makan setelah 2 hari burnout. Dan itu sebenarnya tujuannya pengen nunjukin kayak aku juga bisa burnout loh. Jadi kalau kalian burnout, pasti kalian akan melewati fase itu, dan pasti kalian bisa semangat. Tujuannya mau nyemangatin gitu, dan karena kayak pengen ngebuat orang yang lagi burnout tuh, lo gak sendirian, gue juga ngerasain, ayo bisa gitu. Pas aku baca komennya kayak, masih mending lo burnout tapi bisa makan. Masih banyak orang-orang di luar sana gak bisa makan. Terus kayak, ya elah. Pembandingan. Iya kayak gitu, terus kayak, lo Prilly yang banyak duit aja burnout, gimana kita yang gini-gini. Padahal aku tuh gak lagi bandingin kelas sosial, kelas ekonomi, enggak gitu. Kayak aku lagi gak bandingin siapa yang lebih kaya dan siapa yang enggak. Aku cuma memperlihatkan emosinya gitu. Bahwa aku lagi burnout, tapi sekarang udah bisa makan. So kalau kamu lagi burnout atau kamu lagi stres, yuk tenang, pasti bisa kamu lewatin fase itu. Maksudnya gitu. Bukannya aku membandingkan kayak aku bisa makan nih, atau membandingkan kayak apa yang aku punya dan gimana aku sukses dalam bekerja, atau enggak lagi ke situ gitu. Cuma akhirnya orang kayak, gimana kita yang kerjanya di sini, gimana Selalu kita yang kerjanya ini gitu. Dan selalu ada ekspektasi dari masyarakat gitu ya, atau dari followers kamu. Iya, tapi itu juga sebenarnya yang dikatakan orang-orang terdekat juga kadang gitu. Jadi kayak agak susah ya jadinya berekspresi jadi manusia biasa. Kita harus jadi Wonder Woman setiap hari gitu, setiap saat. Nah akhirnya pada saat itu aku tuh sedih lagi, terus akhirnya nelfon pasangan aku lagi, kenapa sih aku cuma ngepost gini, aku dibilang gini, kan aku maksudnya tuh bukan untuk nyari validasi atau aku pick me atau apa, aku cuma lagi ngerekam video yang aku kirim ke kamu, aku posting, terus aku tambahin narasi kayak akhirnya bisa ini, itu adalah perasaan valid aku. Ya udahlah sayang, it's okay, udah aku aja yang balesin. Jadinya gitu. Jadi proses retak luruh kembali utuh tuh kadang berputar. Selalu berputar. Kita tuh nggak mungkin retak luruh kembali utuh terus senang terus, nggak mungkin. Di saat udah kembali utuh tetap aja ada fase-fase retak lain. Cuma cara kita merespon dan menghadapinya itu yang berbeda gitu. Kalau kamu bisa memberikan statement, sebenarnya buku ini cocoknya dibaca oleh siapa? Dan kamu sebenarnya berekspektasinya respon dari pembaca kamu akan seperti apa sih terhadap buku ini? Cocok dibaca oleh siapa? Aku sih berharap dibaca oleh banyak orang dan dibaca oleh orang yang sering merasa sendirian. Soalnya aku nulis buku ini di saat aku lagi ngerasa sendirian, makanya aku ungkapkan di buku gitu. Dan harapannya di saat mereka lagi ngerasa sendirian, ngerasa gak ada yang support, ngerasa dunia tuh gak berpihak sama mereka, pas mereka baca ini di setiap fasenya mereka bisa bangkit gitu. Mereka sajak-sajak puisiku bisa memberikan mereka kekuatan atau bisa menjadi bahan bakar untuk mereka sadar bahwa it's okay. Kalau misalnya hari ini lagi sendirian belum tentu besok. Dan kalau besok masih sendirian bisa jadi itu memang yang aku butuhkan. Kesendirian ini yang aku butuhkan. Dan aku pasti bisa bangkit dan aku pasti bisa kembali utuh. Dan proses kembali utuh orang-orang itu beda. Makanya kenapa aku rangkum di puisi, karena puisi itu kan bisa diartikan beda-beda tergantung siapa yang membacanya. Jadi aku harap pembacaku itu bisa mengartikan puisiku sesuai dengan apa yang mereka alami gitu. Sehingga puisiku bisa memberikan kekuatan yang beda-beda juga tergantung siapa yang membaca gitu. Ya semoga yang membaca yang lagi sendirian bisa bangkit dan bisa kembali utuh. Kembali utuh bukan berarti kita berubah menjadi orang lain, tapi kita justru menerima ketidaksempurnaan yang kita alami gitu. Sumpah itu mau dibaca sama Omara tuh kayak, sampai kamu baca, aku marah ngambek. Soalnya kayak baca ya. Kalau kita baca lagi itu kan 10 tahun lalu ya, kayak astagfirullah, gue ngerasain apa sih umur segini? Apa sih gitu kan. Dan emoji love warna biru aja dimasalahin. Padahal gue emoji love warna biru tuh karena